Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Safar Radam. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan Red Hat saya, di mana saya terdaftar sebagai eh, sebagai apa ya? Sebagai peserta yang bisa mengikuti Red Hat Academy. Nah, kemarin kita telah membahas mengenai dasar-dasar Linux. Nah, sekarang kita bakal lanjut. Nah, adapun pembahasan kita ini sekarang yaitu kita akan mulai memperagakan Linux di Red Hat ya. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini ada latihan terpadu distribusi Linux, di mana di sini identifikasi distribusi Linux yang digunakan pada sistem Anda. Nah, di sini ada hasil yang ingin kita dapatkan, yaitu buka panel kontrol pengaturan sistem untuk desktop GNOME, nama Linuxnya. Kemudian identifikasi distribusi Linux yang berjalan di sistem Anda. Nah, sebagai student, penggunaan di workstation mesin tersebut gunakan lab perintah atau command prompt ya, untuk mempersiapkan lingkungan Anda untuk latihan ini. Dan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia, maka kita harus mengetikkan ini. Oke, sekarang kita lihat dulu apakah sudah berjalan. Nah, di sini saya masih mengaktifkan daripada workstation saya ini ya, workstation ini. Nah, dia lagi loading, jadi kita sambil baca-baca dulu. Nah, di sini kita disuruh mengajukan itu, kemudian klik aktivitas di pojok kiri atas desktop Anda, di pojok kiri atas desktop Anda, lalu tekan tombol super, tombol dengan logo Windows atau logo komen pada Mac. Oke, kita ketik setting di sini, di kolom pencarian ketik settingan, klik pengaturan atau tekan enter pada papan ketik Anda. Oke, jadi ini kita disuruh mengarahkan ke pengaturan. Di jendela pengaturan, gulir ke akhir daftar di panel sebelah kiri dan klik tentang. Oke, about. Di panel tentang yang muncul di sebelah kanan, periksa kolom nama sistem operasi, operation system ya. Dan pastikan tertulis Red Hat Enterprise Linux REHL panel. Oke. Gimana itu? Oke, kita ubah ke bahasa Inggris dulu, kita biar verifikasi. Oke, di tombol tentang, di pengaturan tentang, panel tentang juga menampilkan versi desktop GNOME yang aktif. Oke sahabat, REHL ini ya. Gimana itu yang dimaksud dengan tulisan REHL itu? Nanti kita coba. Pada tentang juga menampilkan versi desktop GNOME yang Anda gunakan, versi kernel Linux, penyimpanan dan RAM yang tersedia di komputer Anda, dan masih banyak lagi. GNOME setting adalah panel kontrol utama untuk mesin Linux Anda. Jadi luangkan waktu untuk menjelajahi topik lain di kolom sebelah kiri untuk mendapatkan gambaran umum. Oke. Pada workstation mesin, gunakan command prompt untuk menyelesaikan latihan ini. Angka ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dan latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan yang akan datang. Oke. Kita lihat apakah sudah bisa dijalankan. Oke, sekarang kita masuk ke workstation. Nah, buka konsol. Oke, begitu kita masuk di sini, dia masih loading, teman-teman. Kita sambil menunggu. Nah, kemarin itu sandinya itu dia student ya, student. Nah, oke, kita sudah masuk. Kita sudah masuk di sini. Nah, ini adalah tampilan awal daripada Linux Enterprise GNOME ya, yang ada di Red Hat. Nah, kita lihat perintahnya tadi itu seperti yang kita lihat, kita harus menuliskan ini ya, left start into distribution. Oke, kita copy aja biar tidak lama. Kita masuk di command prompt. Oh, di sini tuh, wait, kok nggak tertulis? Kita kembali dulu ke tampilan awal. Kita ketikkan ulang. Di sini tertulis itu lab apa tadi? Lab start. Oke.
pokoknya besar ini, sabar. Kok agak beda ya? Oh enggak, huruf kecil. Lab. Tuh ini. Oh enggak. Lab dengan star. Kemudian isi star. Oh tadi lab star intro. Oke. Star intro. Distribution. Oke, distribution. Dan kita harus menuliskan prom ini ya. Lab star intro distribution. Oke, udah sesuai. Nah, kita langsung enter. Oke, sukses. Nah, setelah sukses, kita itu diarahkan untuk kedua, klik aktivitas di pojok kiri Anda, tekan tombol super di pojok kiri atas. Nah, pojok kiri atas kan? Tekan tombol tanda Windows. Itu pengaturan. Oh, kita disuruh kembali ya guys ya ini. Nah, kita disuruh kembali guys. Kemudian tekan ini. Nah, ini tekan setting. Seperti yang diarahkan tadi kan, setting. Nah, di setting ini kita tekan setting. Kita masuk. Nah, di sini kita disuruh memperhatikan ada tulisan RHAL-nya ya. Yang mana itu? Coba kalau kita lihat di perintahnya sini teman-teman, kalau kita baca, klik setting atau tekan enter pada papan tombol ketik Anda. Nah, setting, klik setting, gulir ke akhir daftar di panel sebelah kiri dan klik tentang. Oke, about. Di panel tentang yang muncul di sebelah kanan, periksa kolom nama OS dan pastikan tertulis Red Hat Enterprise Linux. Oh, kita cuma disuruh perhatikan. Nah, ini kan nama OS-nya, hardware model. Bukan. Oh, yang ini guys, OS name. Nah, ini sudah tertulis teman-teman. Nah, kalau sudah tertulis, pastikan tentang juga menampilkan versi desktop GNOME yang Anda gunakan. Oke, sabar, kita lihat dulu. Oke, dia sudah lihat kan. Nah, versi kernel Linux, penyimpanan dan RAM yang tersedia di komputer Anda dan masih banyak lagi. Oke. Nah, di sini GNOME setting adalah panel kontrol utama untuk mesin Linux Anda, jadi luangkan waktu untuk menjelajahi topik lain di kolom sebelah kiri untuk mendapat gambaran umum tentang apa yang tersedia di desktop. Oke. Pada workstation mesin, gunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Angka ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dan latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan yang akan datang. Oke. Berarti kita tulis lab finish intro distribution. Oke. Jadi kita kembali. Nah, pas kita kembali kita ketik ini. Nah, sini kita ketikkan, sabar, ini apa? Oh, ini hapus saja dulu. Nah, hapus. Ini kita tuliskan lab finish. Waduh, kenapa jauh banget ini? Nah, finish intro distribution. Nah, kita tuliskan seperti ini ya teman-teman, lab finish intro distribution. Nah, setelah kita ketikkan, nah, sukses, checking exception. Oke. Kalau sudah sukses, ya udah kita periksa lagi sini. Nah, lalu kita kembali. Ada file, ada Firefox, ada apa segala macam ini. Current setting kita batalkan aja. Nah, kita kembali ke tampilan awal guys. Oke. Setelah itu kita geser ke halaman berikutnya. Nah, berikutnya. Oke. Nah, di sini kita disuruh jawab pertanyaannya, teman-teman. Pilih jawaban yang tepat untuk pertanyaan-pertanyaan berikut. Linux tersedia secara gratis di bawah lisensi sumber terbuka yang mana? Pilih salah satu. Itu Linux publik umum GNU ya.
Nah, betul kan? Linux tersedia secara gratis di bawah lisensi sumber terbuka yang mana? Pilih salah satu. Kumpulan aplikasi awal untuk Linux disediakan oleh proyek apa? Pilih salah satu. Proyek GNU kayaknya. Nah, betul. Kami bertanggung jawab atas tugas-tugas apa saja? Pilih salah satu. Membuat file dynamic link library, menginstal paket, membuat driver perangkat yang terhubung. Apakah ini? Salah ya, sahabat. Mengatur ulang. Menginstal paket yang sahabat. Ini kita kasih skripsi memuat driver untuk perangkat yang terhubung. Memuat driver untuk perangkat yang terhubung. Lah, ini sebenarnya apa? Oh, oke. Berarti dia jawaban benarnya A ini ya. Saya ada kesalahan sedikit berpikir. Saya kira memuat file dulu. Sama-sama sih memuat file terhadap. Oh, beda. Apa itu terminal? Oh, apa itu terminal? Pilih salah satu. Komputer terakhir di laboratorium yang bisa berfungsi. Salah. Ini ya, antara muka teks yang dapat Anda gunakan untuk memberikan perintah kepada ini betul ini. Nah, manakah dari distribusi Linux berikut yang berbasis Fedora? Pilih dua. Red Hat Enterprise sama apa ya? CentOS ya, sobat. Benar. Sama CentOS kayaknya. Saya tahu Red Hat Enterprise Linux sama CentOS mungkin. Nah, betul kan? Oke, ini dia cuma seputar pertanyaan saja teman-teman di sini. Jadi kita langsung lanjut. Nah, di sini ada ringkasan. Linux adalah proyek sumber terbuka. Oke, dia adalah open source, ya. Open source project, which mean, nah, yang berarti kode sumbernya tersedia untuk dipelajari, dimodifikasi, dan dibagikan. Oke. Linux banyak digunakan dalam infrastruktur cloud, komputer desktop dan laptop, serta perangkat konsumen. Anda dapat berinteraksi dengan sistem Linux dengan menggunakan terminal, baris perintah, atau antarmuka pengguna grafis. Iya. Q ya. Distribusi Linux dirancang untuk tujuan tertentu. Namun mempelajari satu distribusi dapat membantu Anda merasa lebih nyaman menggunakan distribusi apapun. Oke. Red Hat Enterprise Linux adalah sistem operasi yang stabil dan mendapatkan dukungan jangka panjang yang dikembangkan oleh Red Hat. Oh, ini ada hanya ringkasan saja. Kita masuk ke bab 2. Nah, di sini mengakses sistem Linux, masuk ke sistem Linux lokal, latihan terbimbing, menggunakan baris perintah, latihan terbimbing. Oke. Di sini ada abstrak. Jadi di sini sasarannya itu adalah berinteraksi dengan desktop GNOME dan melakukan query lingkungan terminal. Bagian-bagian masuk ke sistem Linux lokal dan latihan terbimbing menggunakan baris perintah. Kalau kita ke bahasa Inggris itu apa artinya? Using the command line. Oke. Login local Linux system and good exercise. Mengakses Linux system. Oke. Masuk ke sistem Linux lokal. Tujuannya ini, oke, kita akan coba. Di sini kita lihat dulu. Login a Linux system by using the GNOME. Oke. Desktop Manager GDM and text. Nah, jadi kalau kita periksa di sini itu dia masuknya masih di workstation harusnya. Nah, kalau kita lihat kalau kita lihat lagi di sini, kita kembali dulu di course-nya, kita lihat. Oh, ini ya. Sabar. Kalau kita kembali sabar. Misalnya sini, apa ini? Dia mengarah kemana? Oh, dia mengarah ke sini ya. Oke, using the command line itu di sini. Kita bertahap dulu ya guys ya. Kita bertahap dulu. Kita lihat dulu sebelumnya itu dia using the command line. Oke, di sebelahnya lagi. Oke, kita sudah mulai masuk ke intinya ya guys. Nah, kita ke bahasa Indonesia dulu, karena supaya pemirsa tahu. Nah,
Jadi bukan saya asik menerjemahkan, tapi teman-teman bisa lihat langsung teksnya dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini sistem operasi Linux itu dirancang untuk mendukung banyak pengguna secara bersamaan. Setiap orang menggunakan komputer dapat memiliki akun pribadi di sistem tersebut. Oke. Setelah masuk, Anda dapat membuat dan menyimpan data di direktori beranda Anda sendiri yang terpisah dari pengguna lain. Alih-alih berbagi kredensial masuk, setiap pengguna memiliki akun masuk yang unik. Oke. Praktik ini memberikan privasi kepada setiap pengguna dan melindungi data Anda agar tidak terhapus atau diubah secara tidak sengaja oleh pengguna lain. Prinsip ini juga berlaku untuk data dan konfigurasi sistem. Anda memiliki kendali penuh atas lingkungan login Anda sendiri. Tetapi kecuali Anda adalah administrator, Anda tidak dapat melakukan perubahan sistem. Linux adalah sistem operasi multi pengguna yang tangguh karena memisahkan peran pengguna lain dari peran administrator dan mengkotak-kotakan pengguna satu sama lain. Akun administrasi, penggunaan root. Oke, sabar. Kita ke bahasa Inggris lagi, kita lihat. The root user is the initial account on a Linux system. Oke. Login, yo. Nah, jadi kita perhatikan dulu sini. Saya akan pengguna ini atau root tidak ditujukan untuk pengguna reguler, ya. Karena tidak memiliki batasan dalam modifikasi atau bahkan menghapus konfigurasi sistem yang penting. Karena alasan ini, banyak distribusi tidak menetapkan kata sandi untuk root pengguna ini, sehingga akun tersebut terkunci. Selama instalasi sistem Linux, akun pengguna bisa dibuat untuk sistem pengguna baru. Akun pengguna biasa ini juga dibuat tidak memiliki hak keistimewaan atau standar akun-akun ini memiliki tingkat akses yang terbatas. Oke. Akun-akun tanpa hak istimewa ini diizinkan untuk mengubah pengaturan pribadi, tapi modifikasi di seluruh sistem dibatasi. Namun, pengguna standar dapat diberikan akses ke alat peningkatan hak istimewa untuk memungkinkan mereka melakukan perubahan tertentu yang biasanya hanya root dapat dilakukan oleh pengguna tersebut. Penting, sekalipun Anda memiliki kata sandi untuk root pengguna tersebut, Anda sebaiknya menghindari penggunaan akun tersebut. Menggunakan akun ini dapat meningkatkan kemungkinan akun tersebut diretas. Oke. Masuk ke sistem Linux. Selama bertahun-tahun, Linux telah mengembangkan berbagai lingkungan untuk berinteraksi dengan sistem. Akibatnya, ada juga berbagai metode untuk masuk. Misalnya, workstation pribadi menggunakan lingkungan grafis, tetapi komputer cloud mungkin hanya menggunakan antarmuka teks. Mempelajari berbagai cara untuk masuk ke Linux sangat bermanfaat karena sistem Linux banyak tersedia dalam komputasi modern dan menggunakan berbagai lingkungan untuk berinteraksi dengan sistem tersebut. Oke. Konsol Linux. Menghibur konsol adalah perangkat tampilan tempat sistem sabar. Ini kita harus kembalikan ke bahasa Inggris. A console is a display device to which a Linux system prints mistakes and a user can input text. Oke. Jadi dia adalah perangkat tampilan tempat sistem Linux mencetak pesan dan pengguna dapat memasukkan teks. Konsol adalah lingkungan default jika sistem tidak memiliki lingkungan grafis yang terpasang. Oke. Setelah sistem selesai melakukan booting, konsol menyediakan antarmuka teks yang meminta nama pengguna dan kata sandi. Interaksi dengan konsol terbatas karena konsol membutuhkan perangkat tampilan, tetapi Anda tidak dapat menyediakan aplikasi grafis. Anda hanya dapat berinteraksi dengan konsol dengan memberikan input teks. Oke. Di sini ada prompt konsol Linux ya. Kita bisa lihat. Penggunaan konsol mungkin juga memerlukan perangkat lunak dan konfigurasi tambahan saat bekerja dengan sistem jarak jauh. Misalnya lingkungan laboratorium kelas untuk kursus ini menggunakan mesin virtual. Ya, mesin virtual ya. Mesin virtual itu bisa pakai VirtualBox. Ya, kalau teman-teman tahu pakai, di situ VirtualBox teman-teman bisa menginstal berbagai macam sistem operasi, bukan cuma Linux tapi Mac dan Windows juga bisa diinstal di VirtualBox. Nah, VirtualBox yang Anda akses melalui komputasi jaringan virtual VNC koneksi. VNC adalah perangkat lunak berbagi layar yang digunakan untuk mengontrol sistem dari jarak jauh. Koneksi VNC ke ruang kelas memungkinkan Anda mengakses konsol Linux. Saat menggunakan VNC, ya, terdapat sedikit penundaan pada pengetikan dan pergerakan mouse karena Anda tidak berinteraksi secara fisik dengan sistem operasi. Perilaku ini adalah salah satu alasan mengapa banyak administrator sistem lebih memilih untuk masuk ke komputer Linux menggunakan antarmuka teks saja yang minimal.
Sabar, saya harus mencoba mencerna. Oke. Saat bekerja dengan sistem jarak jauh, menggunakan antarmuka teks saja lebih cepat karena lebih sedikit data yang dikirim bolak-balik. Lingkungan desktop grafis Gnome. Linux juga menawarkan antarmuka grafis untuk berinteraksi dengan sistem. Linux menggunakan Gnome untuk menyediakan lingkungan grafis bagi pengguna. Gnome adalah lingkungan desktop sumber terbuka yang dirancang untuk Linux dan sistem operasi mirip Unix lainnya. Oke. Ternyata dia punya lingkungan desktop grafis tersendiri ya. Bahkan terbuka loh. Nah, kemudian di sini Gnome mengikuti konvensi yang sama dengan sistem operasi lain yang menggunakan sistem jendela. Setelah komputer Linux yang memiliki lingkungan desktop grafis terpasang melalui melakukan booting, komputer akan menampilkan layar login. Oke, ini adalah pengelola tampil daripada Gnome ya, GDM. Sebuah layanan sistem yang menangani login dan autentifikasi pengguna. Catatan, tidak semua sistem Linux menyediakan lingkungan grafis, menyertakan lingkungan grafis ya. Sebagian besar sistem Linux yang digunakan sebagai server mengurangi perangkat lunak dan alat yang diinstal termasuk lingkungan grafis untuk mengoptimalkan sumber daya komputer. Namun, workstation Linux memiliki lingkungan grafis yang terinstal secara default. Jika terdapat beberapa akun pengguna di komputer, pilih identitas pengguna Anda dan masukkan kata sandi Anda. Jika akun Anda adalah satu-satunya akun pengguna di sistem, maka GDM akan menampilkan akun Anda. Klik nama akun, masukkan kata sandi, dan tekan Enter untuk melakukan autentifikasi. Setelah Anda masuk, Anda akan dihadapkan dengan sesi desktop. Desktop ini unik untuk Linux, tetapi mengikuti konvensi yang sama seperti yang ditemukan di sebagian besar sistem operasi lainnya. Terdapat aplikasi untuk menjelajahi internet, melihat file dan direktori atau folder Anda, menginstal perangkat lunak, dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat ada desktop Gnome. Di sini bisa atur volume juga. Kalau kita cek di sini ya, ini kita bisa atur volume, kita tekan. Nah, volumenya bisa kita tekan juga di sini. Kalau kita lihat ya. Nah, berbeda dengan lingkungan desktop lain, desktop Gnome ini dimulai dengan tampilan dashboard. Oke, ini dashboard ya namanya katanya. Tampilan ini memperlihatkan 3 komponen utama dari lingkungan grafis. Di pojok kiri atas, iktisar aktivitas. Pojok kiri atas, itu aktivitas. Mengatur jendela dan aplikasi yang sedang berjalan. Anda dapat beralih antara tampilan dashboard dan tampilan desktop dengan mengklik aktivitas atau dengan menekan tombol super. Tombol super. Di pojok kanan atas, menu sistem menyediakan akses ke pengaturan umum termasuk jaringan Anda, volume, audio, kontrol, button, dan menu untuk keluar. Di bagian bawah layar, taskbar juga dikenal sebagai panel dashboard berisi peluncur aplikasi umum. Klik ikon kotak untuk melihat semua aplikasi terpasang di sistem. Oke. Kita lihat. Kalau kita coba jalankan sini. Nah, klik tombol kotak ya. Nah, ini ada beberapa hal yang muncul di sini, teman-teman. Ya, ada video kalkulator, ada text editor, ada setting, ada sistem monitor, ada utilities, ada cheese, ada evolution, ya ada rated subscription manager, ada Linux, trouble, dan ini apa ya? Nah, ini kalau kita ketik ini, itu dia aktivitas yang kelihatannya. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman lihat ini, dia muncul terus ya. Nah, ini kita bisa lihat ada wire connected, ada balance, setting, loop. Nah, kemudian di sini ada tadi yang kita jalankan juga kode-kodenya. Nah, konsol administrasi berbasis web. Di Linux, praktik terbaik adalah membatasi akses pengguna hanya pada sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas. Demikian pula, mungkin ada skenario di mana akses ke suatu mesin dibatasi karena alasan keamanan. Namun, komunikasi HTTP sering diaktifkan dan tersedia secara luas. Dalam skenario ini, Anda dapat menggunakan konsol administration berbasis web yang disebut Cockpit. Cockpit adalah alat administrasi dengan modul untuk berinteraksi dengan sistem yang mendasarinya. Cockpit juga disponsori oleh Red Hat dan install secara default di banyak distribusi Linux. Cockpit menggunakan akun pengguna yang sudah ada untuk melakukan autentifikasi dan membuat sesi sebagian pengguna yang masuk. Jika Anda masuk sebagai pengguna tanpa hak istimewa atau pengguna Anda tidak memiliki akses tambahan, maka beberapa tugas akan dibatasi. Oke. Tapi Anda dapat melihat informasi sistem, memperbarui kata sandi, menginstal aplikasi, dan sebagainya.
Untuk masuk ke cockpit, buka peramban web dan kunjungi hashtag. Sabar, kita balikan ke bahasa Inggris. To log in the cockpit, open a web browser and navigation to the hashtag localhost 909. Oke. Kalau masuk ke cockpit, itu cockpit yang bagian mananya? Sabar. Kita perhatikan dulu, cockpit itu yang di bagian mana, teman-teman? Nah, ini dalam sekarang Anda dapat menggunakan konsol administrasi berbasis web yang disebut cockpit. Administrasi dengan modul untuk berinteraksi dengan sistem yang dasar ini. Cockpit disponsori oleh Red Hat dan diinstal secara default di banyak distribusi Linux. Yang sudah ada untuk melakukan autentikasi dan membuat sesi sebagai pengguna. Oke, di sini kita langsung saja ketikkan ini. Kita coba ya. Ini terjadi. Nah, ada guys. What the hell? Nah, kita coba di sini saja, di browsernya lah. Firefox. Nah, oh berarti di sini teman-teman. Coba kita ada kesalahan ketikannya. Ini kita masuk ke sini, kemudian kita ketikkan wait, sabar. Ini harus ketik manual ya. Localhost, sabar. Tadi apa ya? Hashtag localhost. Oke. HTTPS di sini HTTPS localhost 909. HTTPS localhost 909. Buat sabar, terbalik ya. Hashtag localhost 909. Oke, kita coba. Ini kenapa ini? Nah, kita enter. Tidak ada yang muncul teman-teman. Kenapa ini? Apakah ini? Oke. Di sini ada seputar Red Hat juga. Teman-teman bisa lihat. Di sini itu ada kesalahan teman-teman. Tidak tahu apa yang bermasalah. Nah, kalau kita lihat di modul ini, yaitu kita harus masuk ke situs web ini. Buka peramban web dan kunjungi hashtag ini. Nah, kita sudah coba tapi tidak berhasil. Peramban web untuk mencari layanan di port 909. Nah, ini kalau kita masuk ya, pada instrumen cockpit. Bagaimana cara masuk di cockpit ini teman-teman? Sabar, menampilkan dashboard. Kita kembali lagi teman-teman ke peramban web ya. Ini setting bukan, utilities bukan. Masa kita harus ke terminal? Kan gak mungkin. Kita kembali.
Ini kita berhentikan dulu. Nah, kemudian kita ketikkan di sini setting ya. Kita masuk setting. Sabar, ini saya bingung dulu maksudnya ini gimana cuy. Kan mungkin tidak dimulai saat sistem melakukan booting. Lihat bagian referensi untuk informasi. Oh, ternyata kita harus guys. Nah, ini dia teman-teman. Nah, di sini kita harus makan dulu ya. Nah, pengenalan cockpit alat administrasi berbasis browser untuk Linux. Oke. Cockpit adalah alat administrasi server yang disponsori oleh Red Hat yang berfokus pada penyediaan terbuka yang modern dan ramah pengguna untuk mengelola administrasi server. Fedora 21 menyatakan cockpit secara default dan sejak saat itu terus berkembang dan matang. Red Hat Enterprise Linux 7 menyertakan cockpit dalam repositori opsional dan tambahan dan disertakan dalam Red Hat Enterprise Linux 8. Oke, secara default. Nah, cockpit meskipun bukan yang pertama dari jenisnya, banyak administrasi sistem lama mungkin masih ingat webmin. Alternatif biasanya canggung, boros sumber daya, dan API yang dasarnya mungkin bersifat keamanan. Disitulah cockpit letak perbedaannya dan keunggulannya. Dengan cockpit, layanan atau API yang tidak akan mengulangi pekerjaan. Fitur cockpit, berikut beberapa fitur penting dari cockpit. Desainer grafis dan antarmuka terlibat dalam proyek ini. Cockpit sistemnya bersifat modular dan dapat diperluas dengan memasang modul tambahan. Anda bahkan dapat mengembangkan modul Anda sendiri. Sistem ini dapat mendukung banyak server dari satu dashboard. Ini tidak mengganggu, artinya alat ini atau cockpit itu dapat bekerja berdampingan dengan alat manajemen lainnya tanpa tanpa menimbulkan masalah. Cockpit menggunakan sistem soket dan tidak upaya juga ya. Ini gratis katanya memasang cockpit. Cockpit tersedia dan didukung di sebagian besar distribusi utama. Untuk misalnya di Fedora, CentOS 8 yang kita berikut sudo dnf. Ini untuk menginstal di Ubuntu ya. Banyak sekali. Kayaknya ini tidak masuk di ini ya. Lihat guys, dia tidak masuk guys. Kita belum bisa sampai tahap ini guys, karena ini untuk di Fedora, ini untuk di Ubuntu, ini untuk di socket, ini untuk di port firewall. Sedangkan kita itu menggunakan ini ya, menggunakan Red Hat Enterprise Linux. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, oke, mungkin kayaknya pembahasan saya cukup sampai di sini dulu mengenai Linux. Kedepannya kita bakal masuk ke sini, bagaimana caranya kita login ke sistem lokal Linux ya. Oke, mungkin cukup sekian. Apabila ada kekurangan saya dalam menjelaskan dan dalam mengarahkan teman-teman juga, jadi lebih baik teman-teman juga ikut mendaftar di Red Hat Academy ini, karena dia fokus kepada Linux dan ini sangat bermanfaat bagi kita ya. Apalagi kita yang ingin bermain server, ingin membuat sistem sendiri, kita paling cocok pakai Linux teman-teman kalau ingin membuat hal seperti itu. Nah, dan pengajaran tentang Linux itu juga tersedia di Red Hat Academy ini. Jadi bagi teman-teman mungkin yang ingin mempelajari lebih dalam, teman-teman juga bisa ikut mendaftar di Red Hat Academy. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.